Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Caan di channel Sunjing Paham, channel yang menginfokan tentang keindahan-keindahan pedesaan dan perkampungan serta tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Oke teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Tentunya kalau harapan Caan mengharapkan ya kabar teman-teman semuanya pada sehat, pada baik, murah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, Caan kali ini akan berbagi tips dan trik ya bagaimana caranya menuju ke Pulau Bali di tahun 2022 ini, karena tempat-tempat wisata di Bali sudah dimulai dibuka ya. Jadi Caan akan melalui via darat, melalui jalur selatan, tepatnya kalau dari arah barat, dari arah Surabaya, Caan melewati daerah Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Banyuwangi, terakhir akan masuk ke Pelabuhan Ketapang dan akan menyeberang feri masuk ke Pelabuhan Gilimanuk. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lihat di mana videonya. Caan sekarang sudah berada di kota Banyuwangi. Mungkin teman-teman bisa lihat, Caan juga akan memasuki kota Banyuwangi. Suasana ganjung sudah, ya sudah terasa lah teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jangan ingatkan ya sebelum melakukan perjalanan, jangan harap teman-teman bisa cek ya kendaraannya, yaitu tekanan angin, oli, apalah yang menyangkut dengan kendaraan teman-teman yang kalian pakai, harap cek dulu ya, karena memang perjalanan jauh. Jadi kendaraan yang harus kita tumpangi, harus kita bawa itu harus fit, benar-benar fit, biar tidak terjadi masalah di jalan ya teman-teman ya. Teman-teman, ini adalah lampu merah pertama di Banyuwangi kota ya, tepatnya di Simpang 4. Jadi kita ambil jalan lurus saja, karena Simpang 4 ini kalau ke kiri bisa juga sih nyampe di Pelabuhan Ketapang, nyampe nanti tembusnya di Sukowidi. Kalau ke arah kanan kita arah balik. Jadi kita ambil lurus saja di arah Banyuwangi kota. Oh ya teman-teman, Banyuwangi ini adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur ya, yang ibu kotanya berada di Kecamatan Banyuwangi atau juga sering disebut dengan Kota Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa ya, yang berada di kawasan Tapal Kuda, yang wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Selat Bali yang di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur ya teman-teman ya. Mungkin yang sekaligus yang menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya mencapai kalau nggak salah 5.782,5 berapa loh kilometer persegi ya, atau lebih luas dari Pulau Bali yang luasnya itu kalau kira-kira 5.636,6 km persegi. Di pesisir Kabupaten Banyuwangi terdapat pelabuhan ya teman-teman, adalah namanya itu Pelabuhan Ketapang. Nanti ini pelabuhan ini yang kita lewati dengan menaiki feri dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Oh ya teman-teman, ini adalah Simpang 5. Jadi kita ambil arah ke kiri agak mencong ya. Jadi nanti akan tembusnya di Taman Belambangan Banyuwangi. Sejarah Banyuwangi ini tidak lepas dari sejarah Kerajaan Belambangan ya teman-teman. Pada abad
17, Banyuwangi merupakan bagian dari Kerajaan Hindu Blambangan yang pada waktu itu dipimpin oleh Pangeran Tawangalun. Pada waktu itu secara administrasi VOC menganggap Blambangan sebagai wilayah kuasaannya atas dasar penyerahan kekuasaan Jawa bagian timur oleh Pakubuwono II kepada VOC. Padahal Mataram tidak pernah bisa menguasai daerah Blambangan pada saat itu karena merupakan kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Namun VOC tidak pernah benar-benar menancapkan kuasanya pada akhir di abad ke-17 ketika pemerintahan Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan. Dan daerah yang sekarang dikenal sebagai Komplek Inggrisan itu adalah bekas tempat kantor dagang Inggris ya teman-teman ya. Secara fiksi sejarah Banyuwangi itu ada salah satu tokoh yang terkenal adalah Putri Sri Tanjung yang pada waktu itu dibunuh oleh suaminya di pinggir sungai karena suaminya ragu akan janin dalam rahimnya ya teman-teman ya, bukan merupakan anaknya tapi hasil dari perselingkuhan ketika dia ditinggal menuju medan perang. Dengan sumpah janjinya kepada sang suami dan sang putri berkata, jika darah ini yang mengalir di sungai ini berbau amis, memang janin ini bukanlah janinmu, tetapi jika sungai ini berbau harum, maka janin ini adalah anakmu. Maka seketika itu juga darah yang mengalir di dalam sungai tersebut berbau wangi. Ambune wangi teman-teman ya. Maka menyesallah sang suaminya itu. Ya, sang suaminya itu kalau nggak salah disebut dengan Raden Banterang. Dan Raden Banterang ini menamai daerah itu sebagai Banyuwangi. Mungkin sejarah tokoh fiksi lainnya adalah Minajinggo. Minajinggo adalah seorang adipati dari Blambangan yang memberontak terhadap kerajaan Majapahit ya teman-teman ya. Dan pada waktu dapat ditumpas oleh utusan Majapahit yaitu Damarulan yang punya teman namanya Dayun loh, yang diceluk Dayun ya teman-teman ya. Namun sesungguhnya nama Minajinggo itu bukanlah nama asli dari Adipati Blambangan ya. Nama tersebut diberikan oleh sebagian kalangan istana Majapahit sebagai wujud olok-olok kepada Brihem Wirabumi yang memang putra Prabu Hayam Wuruk dan selirnya. Bagi masyarakat Blambangan, cerita Damarulan itu tidak mendasar ya teman-teman ya. Cerita itu hanya bentuk propaganda Mataram yang tidak pernah berhasil menguasai wilayah Blambangan yang pada saat itu disokong oleh kerajaan Hindu Mongwi di Bali. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung kita sudah hampir mencapai pelabuhan Ketapang, kita persiapan dulu ya untuk nyari bekal lah, mulai jajan, minuman atau apa. Dan jangan lupa untuk membeli tiket ya teman-teman. Siapkan dulu KTP-nya. Nanti kita beli tiket di pinggir jalan aja ya, karena di pinggir jalan banyak sekali penjual-penjual tiket online untuk penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. Mungkin biasanya penjual-penjual tiket online ini kerjasama dengan bank-bank seperti Agen Briling atau apa. Teman-teman, bentar ya, aku tak golek camilan dhisik, tak golek ngombe ben penak nanti di dalam kapal atau di dalam perjalanan melanjut ke Pulau Bali. Ya, kita lanjut.
beli tiket dulu ya teman-teman. Siapkan KTP-nya, terus nopel mobil atau nopel kendaraan seperti sepeda motor atau yang lainnya. Oke, jadi seperti ini ya caranya teman-teman ya. Sebelum masuk ke pelabuhan kita beli tiket online dulu ya. Banyak sekali kok di pinggir jalan penjual-penjual tiket di sebelum masuk ke pelabuhan itu ya teman-teman ya. Setelah tiket terbeli, kita cek dulu semua komplit, apanya sudah oke. Kita lanjut ke masuk ke pelabuhan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah mulai memasuki kawasan pelabuhan Ketapang ya. Kalau dari arah Banyuwangi itu sebelah kanan kita nampak sudah terjelas ya. Di samping kanan kita sudah gapura-gapura besar sudah mulai nampak. Itulah gerbang pintu keluar yang kita lewati tadi. Dan kita akan masuk geser ke kanan, kita akan masuk ke pintu masuk pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ya. Nah, kita ikuti mobil ini dulu. Oke, kita pelan-pelan kita antri dulu karena akan dicek di sini teman-teman. Teman-teman, kadang banyak ada yang tanya ya, setelah masuk ke pelabuhan Ketapang itu kita seperti apa, kita mau gimana kan? Kadang-kadang bingung teman-teman. Enggak, jangan, kita nggak usah bingung. Nanti di pelabuhan Ketapang di areal parkir ini sebelum masuki ke kapal feri, kita pasti akan nanti ada yang mengarahkan masuk ke dermaga berapa, nanti ke kapal berapa. Nanti kita sudah ada diarahkan sama petugas-petugas yang ada di pelabuhan Ketapang ini ya teman-teman. Jadi memang pelayanannya di pelabuhan ini sungguh luar biasa, sungguh baik ya. Nah, kita berhenti dulu sini, parkir dulu. Nanti di depan pasti akan ada yang mengarahkan. Nah, contoh bapak ini mengarahkan, oh ini masuk ke dermaga ini, oh mobil ini masuk ke dermaga ini. Nah, jadi sudah diatur, kita nggak usah bingung. Teman-teman ya. Kita antri masuk ya teman-teman ya. Kita di belakang mobil Livina ini. Kita masuk. Wah, sudah terlihat ini kapal-kapal Roro, kapal-kapal pejuang untuk menyeberangkan kendaraan-kendaraan dari Jawa ke Bali dan sebaliknya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke dermaga ini. Nanti di depan ada pemeriksaan tiket, jadi kita harus tempelkan tiket di petugas sana. Di sana petugas yang menempelkan nanti ya.
karena kita juga kadang nggak nyampe tangan kita untuk nempelkan di apa itu namanya mesin scan-nya itu lah. Kita memasuki kapalnya ya teman-teman ya. Oke, bisa terlihat nampak luas kapal ini teman-teman. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Pulau Bali teman-teman ya. Terlihat gapura-gapura ini sungguh indah dan menawan untuk memanjakan mata kita ya. Oke teman-teman, oh ya Cak, gimana cara keluarnya dari pelabuhan? Udah gampang, kita ikuti aja rambu-rambu yang ada di jalan-jalan ini. Jadi kita bisa keluar dari pelabuhan dengan baik ya. Jadi contoh nih, ini ada rambu-rambu, kita harus belok kiri, kita ikuti aja belok kiri. Nanti jalan ini akan ketemu dengan jalan nasional yang menghubungkan dari ke Gilimanuk ke Denpasar ya. Oke, kita ikuti aja jalan ini, banyak sekali rambu-rambu, jadi nggak usah bingung teman-teman ya.
Teman-teman, kita sudah berada di jalur jalan nasional yang hubungan Gilimanuk dan Denpasar. Wes, bagus teman-teman. Jalannya juga oke, mulus. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan hutan Bali Barat, teman-teman ya. Kawasan hutan lindung untuk promosi Bali. Nanti teman-teman bisa lihat banyak sekali biasanya ya kera-kera di pinggir-pinggir jalan ya. Kayak karena memang hutan lindung, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, ini kita sudah memasuki wilayah Bali. Wush, kita lanjut teman-teman ya.
Oke teman-teman, kita sudah memasuki Kabupaten Negara Provinsi Bali ya. Mungkin Jahan akan pamit. Video ini cukup sampai di sini. Kita naik berikutnya. Mudah-mudahan video ini berguna untuk teman-teman yang mau pergi ke Pulau Bali ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.